Halo pencinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Format Channel. Masih di ajang Piala Eropa tahun 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021. Kali ini kita akan membahas grup E Piala Eropa 2020. Di dalam grup ini ada Swedia, Slovakia, Spanyol, dan Polandia. Bisa dibilang grup ini cukup menarik ya, karena yang diharapkan negara sekelas Spanyol itu bisa melakukan sesuatu yang lebih lah di grup ini. Tapi ternyata apa? Sampai saat ini Spanyol belum berhasil menang. Peringkat pertamanya ada di Swedia dan peringkat keduanya ialah Slovakia. Spanyol berada di peringkat. Nah, pertandingan terakhir Spanyol melawan Slovakia. Nah, bagaimana peluangnya Spanyol? Coba kita lihat dulu statistiknya ya. Oke, kalau kita ngelihat dari histori 6 pertemuan mereka terakhir, memang Spanyol sedikit lebih unggul ya. Slovakia pernah menang sekali, seri sekali, dan Spanyol menang 2 kali. Kalau dilihat di sini pertandingan terakhir mereka di tahun 2015, jadi sekitar hampir 6 tahun yang lalu. Itu Spanyol menang 2 kali, dan di tahun 2014 Slovakia menang 2-1. Ya nggak cukup mewakili ya, karena mungkin komposisi pemainnya sudah berbeda. Tapi sebagai histori, Slovakia sudah pernah menang dengan Spanyol, dan Spanyol pun 2 kali mengalahkan Slovakia. Yang seperti tadi kita bilang ya, kalau secara tabel sekarang peringkat pertama ialah Swedia dengan poin 4, Slovakia dengan poin 3, dan Spanyol dengan poin 2, dan Polandia yang berada di peringkat 4 yang mendapati poin 1. Ya, kalau di sini kelihatannya sepertinya Spanyol ini membutuhkan kemenangan ya, karena kemungkinan Swedia lawan Polandia kemungkinan besar Swedia akan menang. Dan jika Spanyol tidak bisa mengalahkan Slovakia, maka poinnya ya minimal seri gitu, maka poinnya hanya 3. Dan Swedia misalnya seri sama Polandia poinnya 4. Ya, bisa jadi Spanyol belum tentu juga mendapat peringkat 3 terbaik ya, karena setelah ini agregatnya juga nggak ada nih, cuma 0, seri terus, nggak pernah menang dia. Nah itu dia, kemungkinan besar ini Spanyol susah ini untuk lolos ke babaknya kalau mereka tidak menang. Oke, kita lihat tim statistiknya. Oke, secara permain statistik dari 2 pertandingan yang dilakukan oleh mereka, Slovakia melakukan 11 kali shoot per pertandingan, sedangkan Spanyol 15 kali shot per pertandingan. Kita lihat duel di udara ternyata mereka sama-sama di angka 54%, possession Spanyol di angka 73%, dan Slovakia hanya 50%. Jauh ya. Passing successful Spanyol di angka 89% dan Slovakia di angka 85%. Average rating ternyata lebih tinggi Slovakia di angka 6,6 dan Spanyol di angka 6,5. Kita lihat situasional statistiknya. Nah, dari 2 gol yang diciptakan oleh Slovakia, mereka berhasil dari set pieces, dan yang satu ialah on goal. Ya, sekarang agak menarik ini Piala Eropa, banyak sekali on goal terjadi. Oke, sedangkan Spanyol hanya 1 gol yang bisa dia cetak, dan itu dari open play. Oke, kita lihat conversion rate-nya, ternyata memang jauh ya. Conversion rate-nya Slovakia ya di angka 9%, sedangkan Spanyol kecil sekali di angka 3%. Segitu banyaknya peluang, Spanyol hanya bisa menciptakan 1 gol. Conversion rate di angka 3%. Kita lihat positional statistik. Okay. Slovakia menyerang dari kiri sebanyak 36%, tengah 24%, dan dominan dari sisi kanan di angka 41%. Bagaimana dengan Spanyol? Menyerang dari kanan sebanyak 39%, dari tengah hanya 19%, kecil sekali. Dan dari sisi kiri di angka 43%. Sepertinya Spanyol ini nggak bisa masuk dari tengah ini, semua selalu dari sayap. Oke, kalau kita melihat statistik tadi, sebenarnya Spanyol unggul ya dari Slovakia. Tapi memang ini yang jadi masalahnya Spanyol. Angka conversion rate-nya di angka 3%. Bayangkan segitu banyak peluang terbuang tidak bisa menjadi sebuah gol. Finishingnya Spanyol sangat rendah. Ya, ini yang menjadi masalah ketika Spanyol sibuk menyerang, tiba-tiba ada serangan balik dari Slovakia, dan Slovakia dalam hal bola mati sepertinya cukup bagus karena dia berhasil menciptakan gol dari set pieces sebelumnya. Nah, ini akan menjadi masalahnya Spanyol. Mereka tidak bisa seenaknya saja menyerang karena tiba-tiba ada serangan balik dari Slovakia, bisa jadi kedudukan akan berbalik. Dan Spanyol walaupun tetap menyerang terus, tapi karena tingkat finishingnya yang rendah,
dia tidak bisa mencetak gol, dan kemungkinan besar bisa Spanyol itu akan kalah. Nah, saat ini Spanyol sangat ada di ujung tanduk kalau menurut kami. Ketika mereka kalah dari Slovakia, kemungkinan besar tidak akan lolos karena peringkat ketiganya dengan nilai 2, sedangkan yang lain di grup tengah poinnya 3 dan 4. Yang paling mungkin ialah Spanyol seri, itu juga poinnya 3. Bagaimana dengan agregat golnya? Bisa jadi kalah dengan negara-negara yang lain, belum tentu mereka lolos. Jadi memang ketika Spanyol mau lolos dari grup ini, Spanyol harus meraih kemenangan. Tapi dengan melihat statistik tadi, jika Spanyol tidak mengadakan perubahan sama sekali, kemungkinan besar Spanyol akan kalah. Maka dari itu Spanyol perlu perubahan di sini, terutama untuk tingkat finishingnya. Mungkin mengganti pemain yang level finishing yang lebih tinggi, atau merubah strategi. Itu bagian dari strategi itu. Ya, kalau menurut kami sih memang kemungkinan besar ya, bye-bye Spanyol. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kalau mau komen silakan, yang penting etika dijaga. Maju sepak bola Indonesia. Adios.